الله وبركاته. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سلو ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر وجالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولذريتنا ولأهل بيتنا ولتلاميذنا ولجيراننا ولأحبابنا ولأساتذتنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولدي عدلا جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب المحبوب وخصوصا خاصة إلى حضرة من نويناهم وأنت تعلم بهم وباسمهم رضي الله عنهم أجمعين. أعاد الله علينا من بركاتهم وكراماتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى ما نواه أسلافنا الصالح ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para asatidz yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, mengambil keberkahan keistiqomahan pelajaran kita yaitu kitab mengenal Al-Asmaul Husna, kelanjutan pembahasan nama Allah yang ke-83 yaitu nama Allah Ar-Ra'ufu atau Ar-Ra'uf ya. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian dari Ra'fahnya Allah Ta'ala. Ra'fah itu masdar daripada Ar-Ra'uf. Nah, nama Allah kan Ar-Ra'uf, maknanya kemarin yang memiliki kasih sayang. Nah, semakna dengan Ar-Rahim, yang maha penyayang. Sama-sama yang maha penyayang, cuman kemarin disebutkan Ar-Ra'uf itu lebih dalam kandungannya daripada Ar-Rahim. Jadi lebih mubalaghah. Jadi tingkat kasih sayangnya itu lebih begitu sisi pandangnya. Nah, di sini disebutkan sebahagian daripada ra'fahnya Allah atau ra'ufnya Allah, bahwa dia tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan. Nah, jadi ra'ufnya Allah tuh kalau memberlakukan semacam hukum, nah itu disesuaikan dengan kemampuannya ya. Seperti sholat, nah jika kita tidak bisa berdiri boleh duduk. Jadi walaupun kita tahu rukun sholat itu salah satunya berdiri, mesti ada qayyitan kata-kata bagi yang mampu. Nah kalau tidak mampu macam mana?
Tidak ada bahasa, tidak bisa, pokoknya harus mampu. Mampu, tidak mampu, paksakan berdiri. Oh, tidak ada kayak begitu. Allah ra'fah, berdiri yang mampu. Kalau tidak mampu, silahkan duduk. Nah, jika tidak bisa duduk, boleh berbaring. Berbaring miring, muttaji' namanya, muttaji'an atau iltija'an. Tidur miring seperti mayit yang ada di dalam kubur. Nah, itu masih tidurnya miring menghadap kiblat. Kepala di situ. Ini kalau sekarang ini kan posisinya kiblat di belakang saya persis. Berarti kepala di situ, kakinya di situ. Badannya miring menghadap kiblat. Nah, dan jika tidak bisa berbaring, boleh telentang. Ya, telentang itu baring juga sebenarnya. Maksudnya tidak bisa tidur miring, boleh tidurnya telentang. Berarti ninjak kiblat. Kepala di sana, kakinya di belakang saya, ya. Nah, naikkan sedikit kepala. Nah, ini namanya ra'fahnya Allah Subhanahu wa taala. Tahu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala di dalam memberlakukan hukum itu tidak ada bahasa pemaksaan. Jadi sholat hukumnya wajib, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kita. Termasuk ra'fahnya Allah Ta'ala, orang yang semasa hidupnya kafir walau 1000 tahun, begitu masuk Islam, walaupun sesudah itu sekejap mati, ia mati, ya, sekejap mata ia mati, Allah Ta'ala gugurkan siksa daripadanya dan dia diberikan pahala yang abadi. Nah, jadi ini termasuk bentuk ra'fah, sayangnya Allah dengan makhluknya. Orang kafir seumur hidup, umpama dikasih umur 1000 tahun, kafir sepanjangan, pokoknya durhaka tuh bang isinya. Nah, lalu dia diberi Allah hidayah, dia masuk ke dalam agama Islam, mu'alaf gitu. Baru jangan ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, 3 detik kemudian meninggal, ya, maka semua dosa-dosa yang 1000 tahun tadi langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring dia mengucapkan 2 kalimah syahadat, terhapuslah seluruh dosanya. Bahkan dia mendapatkan pahala yang abadi. Jadi bersih dia. Jadi meninggal sudah dalam kondisi bersih. Kenapa bisa begitu? Itu tadi Ra'ufnya Allah Ta'ala, Maha Pengasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ra'fahnya Allah Ta'ala lagi, bahwa diberi kita, diri kita milik Allah, maaf ya, bahwa diri kita ini milik Allah, harta kita milik Allah secara hakikat ya. Kemudian dia beli diri dan harta kita dengan miliknya lagi. Nah, dibeli Allah Ta'ala diri dan harta kita dengan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kan itu kan sesuai dengan firman innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum, ya, amwalahum wa anfusahum. Mana sih ayatnya terbalik-balik, saya dah setengah-setengah hafal. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Mohon maaf nih ya kalau ayatnya tersalah baca, saya tidak hafal bang. Pokoknya kalau diterjemahkan tuh kira-kira sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli Allah? Anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka. Diri ini aslinya dari Allah sudah. Harta benda yang kita dapatkan semua dari Allah. Allah beli lagi, ya. Apa sebagai alat pembayarannya Allah beli? Maksudnya kalau diri ini Allah beli, Allah suruh beribadah, ya, seakan-akan ketika kita sembahyang 5 waktu, kita korbankan diri kita untuk mau tunggang tunggit, datang ke masjid dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh ibadah, ya, sholat lah, boleh yang lain-lain, ya. Nah, itu namanya ketika tubuh kita dipergunakan untuk beribadah kepada Allah,
seakan-akan di situ kita sedang melakukan transaksi jual beli kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jual diri kita kepada Allah, padahal diri kita sendiri tadi hakikatnya sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana harta benda, setiap harta benda kita belanjakan untuk sesuatu yang diridhai Allah. Misalnya duit kita sedekahkan, ya, kita infakkan, kita wakafkan, kita punya duit. Nah, itu kita sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan duit kita tuh kita jual. Padahal tadi hakikatnya duitnya kita dari Allah Subhanahu wa taala juga. Lalu kita belanjakan lagi kepada Allah, Allah belinya. Apa yang menjadi alat pembayaran Allah dalam ayat tersebut? Bi annalahumul jannah. Diri dan harta kita dibayar sama Allah Subhanahu wa taala dengan memperoleh surga. Nah, itu turofah namanya. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sudah Allah ngasih modal, Allah pula berbisnis dengan kita. Nah, itu sayangnya minta ampun. Kalau kita ngasih modal ke orang, ya tentu tidak akan mungkin jual beli lagi ke kita, ya masih ke orang. Suruh aja lah kita tunjuk orang, anak buah misalnya, ini ku kasih modal, kau berbisnis lah. Masih bisnisnya ke orang lain lagi. Tidak berbisnis ke kita lagi yang ngasih modal. Nah, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Artinya, dan sebahagian manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Ya, mengorbankan diri ini maksudnya sama dengan dia pergunakan dirinya untuk sesuatu yang diridhai Allah. Beribadahlah, dirinya itu dipakai untuk beribadah kepada Allah. Kalau tadi kita contohkan sholat, atau contoh lain seperti jihad, berperang. Dia jual dirinya untuk menegakkan agama Allah, lalu terbunuh di dalam peperangan tersebut. Itu namanya dia sama dengan menjual dirinya, semata-mata mencari keridhaan Allah. Dan Allah Ta'ala maha pengasih kepada hamba-hambanya. Jelas ya, di situ ujung tadi apa bahasanya? Wallahu raufun bil ibad. Sesungguhnya Allah rauf, maha penyayang, menyayangi terhadap hamba-hambanya. Ayat ini menurut ahli tafsir menceritakan sahabat Nabi yang bernama Yasir dan anak Ammar, ya. Yasir dan anak Ammar, juga istrinya yang bernama Sumayyah. Nah, semoga Allah Ta'ala meridhai mereka semua. 3 orang manusia ini, Yasir, ibnu Ammar, dan Sumayyah, ya, istrinya yang bernama Sumayyah tadi. 3 orang ini dipasung oleh kafir Quraisy pada waktu itu. Jadi disiksa lah. Ya, kenapa? Karena mereka mau memeluk agama Islam. Orang kafir kan pasti tidak senang. Nah, disuruh mereka murtad. Ya, mereka tidak mau. Lalu disiksa sama orang kafir dengan cara di sini dipasung disebutkan. Nah, Yasir diancam oleh mereka, jika tidak mau keluar dari agama Islam akan dibunuh. Namun Yasir tetap pada pendiriannya, tidak mau meninggalkan Islam meskipun dibunuh. Akhirnya ia betul-betul dibunuh dengan kejam dan gugurlah ia sebagai syahid. Ia relakan dirinya demi keridhaan Allah. Nah, ini contohnya orang yang berkorban untuk mencari keridhaan Allah. Begitu juga ibunya Ammar, Sumayyah, ya. Ibnu Ammar tadi istri Yasir, mamanya berarti ibunya Ammar, Sumayyah tadi, ia juga tetap mempertahankan pendiriannya, tidak mau keluar dari Islam. Akhirnya yang terjadi apa? Ia ditombak di tanah, di tengah perutnya, mohon maaf. Ia ditombak di tengah perutnya, maka wafatlah Sumayyah sebagai syahidah pertama dalam Islam.
Seingat saya dalam riwayat yang lain itu bukan di tengah perut, tapi di kemaluannya yang ditombak. Saking kejamnya orang kafir itu. Ya. Jadi untuk mempertahankan agama Islam dibunuh, begitu. Kemudian kepada dua orang suami istri inilah turunnya ayat di atas. Jadi ayat wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah tadi itu ayat ini asbabun nuzulnya berkaitan dengan Yasir sama istrinya Sumayyah, ya. Nah, kemudian keduanya ridha mengorbankan dirinya demi untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Dan ujung ayat itu turun pada Ammar, ya, sang putra anaknya, Yasir bapaknya, Sumayyah mamanya atau istri si Yasir, anaknya namanya Ammar, ya. Kemudian sang putra ia mau mengucapkan kata-kata kafir, tetapi hatinya tetap kepada Allah. Nah, Allah Maha Rauf kepada hamba-hambanya. Allah memaafkan hamba-hambanya walaupun mulutnya mengatakan kafir karena terancam dirinya, tetapi hatinya tetap kepada Allah. Rupanya Ammar ini karena diancam, dia ngikut kata-kata kafir. Ya, disuruh mengeluarkan kata-kata kekufuran, dia ucapkan kata-kata kekufuran, tetapi sifatnya terpaksa karena berada di bawah ancaman. Sedangkan hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah ulama memberikan semacam masukan fatwa kepada kita ketika kita dalam kondisi terancam nyawa kita harus disuruh kafir atau disuruh murtad. Maka kalau bagi orang-orang yang sifatnya tokoh, orang-orang besar, itu yang lebih bagus adalah tetap mempertahankan walaupun mati. Tapi bagi orang-orang umum, orang-orang awam, diperbolehkan dia seakan-akan gitu ya mengucapkan kata-kata kufur, namun hatinya tetap beriman. Jadi untuk menyelamatkan diri, biarlah sekilas pandang kayak mulutnya aja yang mengeluarkan kekufuran, tapi hatinya tidak. Nah, yang macam ini dimaafkan dengan raufnya Allah tadi, karena Allah ini Maha Penyayang, Allah memaklumi itu. Ya, jadi jangan kita bilang munafik berarti lain di mulut, lain di hati. Oh, dah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang. Allah maafkan kata-kata kufur yang keluar dari mulut kita. Yang Allah pandang itu adalah yang di dalam hati kita. Artinya Allah akan mengecap kita tetap sebagai orang yang beriman, mengecap kita sebagai orang Islam. Walaupun tadi apa? Mulut mengeluarkan kata-kata kufur. Kenapa bisa seperti itu? Karena terpaksa, ya, diancam. Nah, sebagaimana tadi yang dialami oleh Ammar tadi. Ammar anaknya Yasir. Kemudian keimanan dengan Ar-Rauf. Nah, ketika kita sudah tahu tadi makna Ar-Rauf itu adalah yang Maha Penyayang, mirip tadi apa? Dengan Ar-Rahim. Nah, ketika sudah kita yakin tahu dengan apa namanya nama Allah Ar-Rauf ini, nanti ada tuntutan-tuntutan. Orang yang beriman dengan nama Allah Ar-Rauf yang Maha sangat kasih sayang, keimanan kita menuntut bahwa kita kasih sayang dengan hamba-hamba Allah. Jadi kita disuruh juga berkasih sayang, kita turuti Allah Ta'ala, berakhlak dengan akhlaknya Allah Ta'ala, Allah Ar-Rauf. Kita pun disuruh ambil bahagian, jadikan diri kita menjadi Abdur Rauf, ya, menjadi hamba Allah yang Maha Penyayang tadi. Nah, macam mana caranya? Nanti di sini disebut insyaallah. Sedangkan bentuk kasih sayang dengan hamba Allah itu, ya, macam mana nih cara kita berkasih sayang dengan hamba Allah? Bahwa ia tidak membiarkan kefakiran orang-orang yang berhajat, melainkan ia tutupi kefakiran itu dengan sekadar kemampuan yang ada padanya. Nah, itu cara kita mengambil bahagian
Ar-Rauf, terutama sekarang ini ya. Sekarang ini memang zamannya berat ya, memang zamannya taab. Dengan kejadian ya di kampung kita sendiri aja nih. Ya kan, saya tadi sudah berkonsultasi sama beliau sesepuh. Majelis ini mau dilanjutkan apa diliburkan? Ya, untuk sementara ini yang sebatas kita ketahui apa namanya majelis yang dibubarkan itu memang yang kumpulannya orangnya ramai betul sampai ratusan orang. Dan untuk masjidnya kenapa tetap dilaksanakan? Karena belum ada edaran himbauan larangan dari pihak kepolisian ya secara tertulis. Makanya tadi saya sebelum pengajian saya konsultasi pada beliau. Andaikan ada sudah surat edaran, jelas saya liburkan malam hari ini. Jadi seakan-akan kita menanti peliburan. Ya, seakan-akan bukan menantang. Artinya pengumpulan massa itu memang yang sifatnya besar yang dilarang itu. Kayaknya begitu. Ya, nah, tapi kita menunggu kalau memang yang seperti ini pun tergolong kategori larangan, kita akan berarti mengistirahatkan pengajian. Tapi kalau tidak ada, dengan catatan secara tertulis ya, atau di sini pengurus didatangi oleh pihak kepolisian, adakah pengurus yang sudah didatangi ini? Ada dah? Tidak ada lah ya. Mungkin tanpa sepengetahuan, adakah? Kalau tidak ada, kita tetap jalan. Tapi kalau memang ada, kita hormati keputusan. Ya. Makanya kan yang pengumpulan massa banyak tuh macam pengajian kiai kita almarhum Kiai Haji Hasan Basri itu kan massanya memang banyak. Jadi wajar seakan-akan. Atau mungkin acara pengantenan masih yang terkumpul tidak mungkin puluhan orang, pasti ratusan. Kan begitu. Nah, kita ini umpama tergolong kategori ramai pun, misal ya kita akan istirahatkan, kita hormati keputusan pemerintah. Ya. Nah, kemudian kenapa kita cerita ini tadi? Karena memang keputusannya adalah banyak yang kita arahkan ke arah bisnis sekarang. Banyak mata pencaharian orang menjadi stop. Ya, terutama yang sakit ini nelayan. Bahkan pegawai pun katanya setengah sakit juga. Pegawai saya tidak tahu Bang, karena saya bukan pegawai. Tapi katanya cuman hanya mendapatkan gaji pokok. Itu pun ada yang saya dengar yang dapat kemudian ada yang pakai dipotong juga. Karena sebahagian dana itu dialokasikan untuk dana ya wallahu alam ya penanganan kasus corona ini. Intinya lihat kita saksikan di mana-mana di tempat kita sendiri itu secara ekonomi banyak yang tersendat, sakit lah ya. Nah, saya berpikir tadi itu memang benar nih kalau bagi kita yang alhamdulillah sudah punya tabungan, stok duit itu agak banyak sedikit ya, bisa sampai habis lebaran, syukur alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan keadaan saudara-saudari kita yang memang mata pencahariannya cuma itu saja, yang dia tidak punya duit simpanan. Artinya duit yang dicari hari ini itulah untuk makan hari ini. Nah, saya bayangkan begitu. Ketika disuruh stop, nah kita bisa bayangkan. Ini harus ada semacam goncangan sosial menurut saya. Soalnya ketika orang tak ada berduit, sementara tuntutan perut tetap harus masuk, harus diisi untuk anak bini, duit tidak ada bisa lagi didapatkan karena dimatikannya jalur-jalur untuk mendapatkan tadi. Yang Pinang pun saya kemarin sempat ada berbicara dengan beberapa orang ya, yang biasa bermain Pinang pun sakit juga katanya karena tidak bisa terkirim ya. Nah, jadi barangnya ada tapi tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa diperjualbelikan karena siapa yang sanggup menampung kebanyakan macam itu, sehingga tidak ada yang mau beli, sakit juga. Nah, intinya itu sekarang ini musim sakit lah sebarataan, tidak siapa-siapa ya, musim sakit. Nah, yang tadi kita pikirkan adalah orang-orang di antara saudara-saudari kita yang mereka seakan-akan menjadi buntu jalan mereka untuk mendapatkan uang, padahal tadi cuman dari jalur itu, dan itu pun sebenarnya dapatnya pun tak banyak, tapi jadi mati. Ini kalau tidak ada cakap-cakap kita sebagai saudaranya untuk sekedar menutupi, membantu meringankan beban dia, dua aja kemungkinannya. Ketika tekanan semakin berat pada diri, yang pening kepala nak nutupi kebutuhan rumah tangga, orang bisa bunuh diri. Pening kepala macam mana nih katanya, anak bini sudah harus makan, awak ada punya duit, tidak sanggup lagi. Setan berbisik-bisik sama iblis, lah gantung jelah diri. Nah, siapa yang mau disalahkan? Ya.
Lalu kita bilang salah dia dewek lah Ustaz. Oh enak aja mana bisa. Ini berarti dampaknya luas. Kita bilang kita salah, dia bilang dia salah, tapi pemanteknya adalah memang keputusan pemerintah yang seperti itu. Namun dipandang dari sisi sosial, kita sebagai saudaranya muslimin muslimat tidak mungkin tidak ikut andil atas bunuh dirinya dia. Ya, kenapa? Kita mungkin bisa bantu. Satu, atau dia nih tidak nekat bunuh diri tapi melakukan tindak kriminal. Aku disuruh kerja bagus-bagus tak bisa, tak boleh juga, awas lah. Maka incarannya bagi yang berduit lagi jadinya sasarannya. Tidak menutup kemungkinan dia jadi pembunuh, nak ngambil harta orang, jadi maling, jadi perampok dan lain sebagainya. Ya, artinya celah-celah begitu tuh tidak menutup kemungkinan ada. Ya tentu bagi orang-orang yang tingkat keimanannya agak lemah sedikit. Makanya tuh yang terjadi adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kemuliaannya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat kemuliaan bulan yang mulianya bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kan 1 Sya'ban sudah, ya. 1 Sya'ban. Mudahan berkat orang-orang yang soleh-soleh, orang-orang yang baik di antara kita, Allah sesegera mungkin, secepat mungkin untuk memperbaiki keadaan kita, dialihkan kepada yang lebih baik. Ya, yang lebih baik. Saya tidak mau seperti dulu lagi. Ya, karena ada bahasa, mudahan Allah kembalikan seperti dulu. Emang dulu itu lebih baik apa daripada sekarang? Belum tentu. Yang ada tuh yang lebih baik dari dulu. Ya, lebih baik dari sekarang, lebih baik dari dulu. Baik dalam segala hal lah, dalam segala sisi, dalam segala sudut pandang, yang terbaik. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan itu. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang terjadi. Nah, jadi maksud saya kalau sesuai dengan apa yang tadi beliau sini jelaskan, kita ambil bagian nama Allah Ar-Rahim, Ar-Rauf ini dalam sisi kalau memang kita merasa kita punya kelebihan, ya harta, lalu kita temukan tadi orang-orang yang ya bisa dikatakan mereka sangat membutuhkan bantuan kita dalam segala sisi juga, tapi yang jelas dalam urusan duit dan makanan lah dulu. Karena itu yang paling penting, duit dan makanan. Kita bisa berbagi, ya dipersilahkan. Kalau sudah tidak bisa lagi, ya mohon maaf lahir batin lah, bilang aku bukan tak mau bantu, tapi aku pun sekeluarga dihitung-hitung sudah pres, sudah tidak bisa lagi kayaknya, karena ini sudah batasan wajib untuk makan anak bini. Kalau dikasihkan ke orang, aku bukan kelasnya imannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, atau sekelas imannya Rasulullah SAW. Kita ini masih ada hitung-menghitungnya, ya. Daripada kita bakal merepotkan orang, ya kita minta maaf lahir batin. Silahkan dicarikan ke orang lain, barangkali mereka bisa memberikan bantuan. Nah, itu yang bagus. Selagi dengan catatan tadi kita mampu, kita berikan. Jangan sampai kita berbual, kita jelas-jelas mampu untuk memberikan bantuan itu lalu kita pelit. Sekarang tidak cerita, pokoknya urusan masing-masing, kau mampus lah kau situ. Itu namanya kita tidak ada ngambil bahagian daripada sifat atau nama Allah Ar-Rauf tadi. Tapi itu tadi, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu. Secepatnya merubah keadaan sekarang lebih baik daripada sekarang, ya nanti maksudnya lebih baik dan juga lebih baik daripada yang dulu-dulu dalam segala sisi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setidak-tidaknya menolong itu adalah dengan menutupi atau mengurangi kekecewaan hatinya. Ibarat dianya butuh 50.000, kita tidak bisa mampu ngasih dia 50.000, ya udah aku 10.000, cuman nih bisa bantunya, tidak apa-apa, alhamdulillah. Atau ada yang bilang aku cuman mampu 5.000, tidak apa-apa. Ya, jangan pula yang minta bantuan, wih tega betul, ngapa cuman segini, pelit kau nih. Nah itu maksa namanya. Ya, makanya harus tadi disesuaikan dengan kadar kemampuannya. Dan bahwa ia menolong dengan hartanya atau pangkatnya atau dengan apa yang ada padanya. Semua potensi yang ada, tidak mesti tadi kepada harta, tidak. Kita mampu pakai pangkat kita, pakai jabatan kita, pakai skill kita, pakai kepintaran kita, ilmu kita, terus ya masukkan. Ini kalau ya ini tidak bisa diperkirakan ya sampainya kapan. Nah, jadi tinggal kesimpulannya dinikmati saja, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya amalan hati yang paling penting nih. Sabar sekarang nih, ridha,
husnudzon, baik sangka. Insyaallah kalau kita punya ini, fa insyaallah kita yang kuat memiliki tanda-tanda orang yang bakal meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jika lemah atau tidak mampu dari yang demikian itu, ia tolong dengan doa. Dah duit tidak bisa bantu, tenaga awak uluyuh, apalagi tidak ada bisa bantu apa-apalah. Berarti tidak ada bisa bantu apa-apa ya? Bisa. Yang terakhir nih pakai doa. Serta menampakkan kesedihan atau perhatian seolah-olah ia bersedih pada kesengsaraan mereka-mereka yang berhajat. Ya, memang ini nih, jelas nih bulan-bulan prihatin gitu. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksudnya para aulia-aulia umatku tidak masuk surga karena banyak sholat. Ya. Kekasih-kekasih Allah tuh para wali itu tidaklah mereka masuk surga karena banyaknya sholat, tidak karena banyaknya puasa, tetapi mereka masuk surga karena di sini disebutkan 3 hal. Ya. Yang pertama, selamat hati dari berniat jahat kepada muslimin. Hati orang yang para wali itu tidak pernah ada keinginan orang lain itu mendapatkan keburukan. Mudahan mereka celaka, mudahan mereka sakit, mudahan mereka itu kena musibah. Tidak ada tuh. Ya. Apalagi mudahan mereka masuk neraka. Tidak ada. Kenapa? Karena hati itu, hatinya itu tidak ada hati kekasih Allah tadi ya. Selamat dari berniat jahat kepada muslimin. Ya. Jadi dianya bagus ya hatinya. Kalau ke orang nih pengennya ke orang tuh bagus, orang sehat, orang lancar, orang sukses, baguslah orang untung. Itu yang ada di dalam hati para kekasih Allah, kekasih Allah. Satu. Yang kedua, dengan pemurah diri, artinya dermawan. Kekasih Allah tuh tidak ada yang pelit. Carilah sejarahnya. Tidak ada, mesti dermawan. Yang ketiga, kasih sayang dengan sekalian muslimin. Jiwa kasih sayangnya itu kuat. Ini lelawanan daripada yang pertama tadi. Ya, sayang nih kepada muslimin, muslimat. Makanya 3 perkara inilah yang menyebabkan mereka masuk surga. Para kekasih-kekasih Allah. Ini kalau di sini bahasa beliau yang menyebabkan masuk surga. Kalau dalam riwayat yang lain seperti nasihat daripada Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, ini sesepuh para habaib sekarang. Wallahu alam wakilah, beliau ini kutubnya. Nah, itu dalam nasihat beliau menjelaskan 3 hal ini. Memang kekasih Allah itu diangkat menjadi wali Allah bukan karena banyak sholat, banyak puasa, tetapi mereka punya pangkat tinggi di sisi Allah karena 3 hal ini tadi. Selamat daripada berniat jahat kepada muslimin, orangnya dermawan. Yang 3, sayang sekali, kasih sayang kepada muslimin muslimat dimanapun mereka berada. Nah, kemudian berkata Imam atau Syekh Mahrub Al-Qurhi, wallahu alam bissawab. Ya, waktunya habis ternyata masuk isya. Mudah-mudahan yang kita kaji ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatu ala manawahu aslafana salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yudfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.